wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Bilal Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K tahun 2024 dan tentu juga penuntasan honorer. Yang mana kita lihat di sini ya, di video pada hari ini ada sekitar 340.000 teman-temannya berdasarkan info dari Komisi 2 DPR RI. Tenaga honorer di database BKN itu terancam gagal diangkat ya, terancam. Ini baru terancam, jadi masih ada kemungkinan diangkat. Terancam gagal honorer diangkat menjadi P3K. Nah, untuk lebih jelasnya simak berita berikut. Nomor 5. Komisi 2 DPR RI meminta BKN segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP P3K tahun 2021-2023, terutama bagi peserta yang merupakan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN agar segera bekerja dan mendapatkan penghasilan. Ini yang tadi komitmen kita ya, segera NIP-nya. Ada komentar? Pimpinan, jadi kan kita sekarang verbal juga ya Pak Pimpinan ya. Jadi verbal itu memang kemarin ada beberapa yang sengaja dimasukkan oleh instansi, sebetulnya dia tidak memenuhi kriteria yang saya bacakan menurut SMN PAN tadi, sehingga verbal itu nanti hasilnya ada yang tidak memenuhi kriteria. Nah, apakah yang tidak memenuhi kriteria juga akan kita angkat? Padahal sebetulnya mereka itu justru harusnya tidak dimasukkan gitu loh. Pada saat itu kan kita belum verbal. Tapi datanya namanya masuk dalam 2,3 juta. Masuk, iya. Masuk. Iya. Tapi kalau kita verbal hasilnya, mohon maaf, mungkin dia sebagai driver, sebagai pengaman dan sebagainya, itu sengaja dimasukkan karena dari instansi itu yang penting masuk dulu. Sementara yang tertib, instansi yang tahu bahwa itu sebenarnya enggak, itu malah jadi nggak diangkat. Ini jadi masalah. Makanya yang nomor 3 tadi sebetulnya yang memenuhi kriteria dan yang lulus. Yang nomor 5. Termasuk nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 yang nomor 3. Yeah. Nah, yang terdata. Komisi mendukung Kementerian PN untuk menyediakan. Oh, mohon maaf. Oh ya, nomor 5, mohon maaf, nomor 5. Iya, nomor 5. Jadi ada tambahan yang memenuhi kriteria hasil verbal, verifikasi validasi. Kita kan sekarang melakukan verbal. Jadi mohon maaf, kalau kita pakai istilah itu kadang-kadang datanya itu, mohon maaf, data sampah masuk dulu gitu loh. Sementara sebetulnya dia tahu bahwa tidak memenuhi kriteria menurut SMN PAN RB. Ini sering kita jumpai. Bahkan ya. BPKP pun juga tadi yang saya sampaikan kadang-kadang tidak menemukan dokumen itu. Iya, artinya dari sisa nama yang 1,7 ini sekarang kan masih bisa diganti namanya dong kalau gitu. Gantinya enggak, karena sudah ditutup di Desember 2021. Artinya ada kemungkinan dihilangkan, tidak jadi 1,7. Iya, betul. Ada kemungkinan gitu. Jadi kami khawatir ketika misalnya semua yang, mohon maaf, yang 3 jabatan itu diangkat, sementara itu tidak memenuhi kriteria, itu nanti bisa menimbulkan iri dari instansi lain yang dari awal memang dia tidak memasukkan. Itu yang kita khawatir. Ini kasus baru ini. Ya kan, kalau misalnya dihilangkan, berarti kan kita tidak committed 2,3 juta. Padahal sebenarnya di luar yang 2,3 juta masih banyak juga yang ngantri gitu loh. Contoh yang kayak saya tadi bilang 7 orang itu, yang dimasukin itu yang umurnya baru 1 tahun 2 tahun. Tapi yang udah belasan tahun, puluhan tahun nggak dimasukin. Mereka nggak bisa masuk karena sudah di close. Nah, tiba-tiba formasinya jadi nggak sampai 1,7. Nah, gimana nih? Izin Pak Ketua, waktu itu kan kalau kita buka lagi, ini nggak akan selesai. Bahkan melampaui periode kita kan gitu. Bisa 3 juta, bisa 4 juta, bahkan 5 juta. Maka sepakat di 2,3 juta. Tapi jika di tengah jalan memang ditemukan kekeliruannya fatal, misalnya driver tadi dimasukkan, ternyata ditemukan ini. Di verbal bertahap ini, yang secara kasat mata ini memang nggak bisa.
Nah, jadi ini bisa di pending tapi tidak bisa nambah baru, karena kalau nambah baru toh nanti kan akan ada ya tugasnya Menpan berikutnya lah pimpinan di situ kan. Nah, tinggal beresin kira-kira gitu. Nah, jadi ini urusannya banyak. Memang ini Bapak semakin duduk sama kita 3 hari, nanti Bapak semakin tahu masalahnya betapa semak belukar di daerah, input macam-macam yang asal masuk data. Ini Pak Aminur pernah jadi wali kota, yang penting saya nggak di demo, saya masukkan daftar. Padahal daftarannya jelas sampah ini, kira-kira gitu. Nah, yang tadi ditemukan, oleh karena itu perlu ditambah di situ kira-kira. Jadi database PKN yang memenuhi kriteria dan lulus. Nah, sehingga nanti yang data sampah yang asal masukkan oleh kepala daerah tadi, yang kasat mata kelihatan sekali Pak Ketua, itu bisa di take down, kira-kira gitu. Vervalnya BKN, verifikatornya sama BPKP. Kira-kira berapa persen itu yang ditemukan yang kayak begitu itu? Nyampe 5% nggak? Lo nggak, kan pengalaman kemarin yang 2,3 selesai 500 itu yang berarti udah clear tuh yang 500 itu sesuai. Nah, dari 1,7 ini kan, atau sederhana gini, udah berapa kasus yang didapat? Izin Ketua. Karena ini susah, ini kan dibuat ada verifikasi lagi. Ya kan, padahal waktu itu kalau kita lihat skemanya itu kan udah langsung otomatis tuh. Ya kan, nggak ada ini. Ini kan berarti ada yang gugur. Oke lah, kasusnya kayak tadi misalnya. Nah, itu kira-kira berapa persen? Nah, nanti kalau misalnya kita nggak punya data yang pasti, ya ini buka lagi peluang untuk banyak cawe-cawe lagi nanti. Nih ada orang masuk lah, inilah segala macam kan gitu. Silakan Pak Amin. Terima kasih Ketua. Mensikapi dinamika yang ada di internal BKN ya, saya mendapatkan laporan dari beberapa daerah yang sudah dinyatakan memenuhi syarat lulus tes CAT sampai tes-tes yang lain. Itu pemberkasan itu sebetulnya BKN sudah membuat norma yang cukup ketat ya. Sehingga di situ setiap seleksi itu tidak semua 100% bisa terbit NIP-nya. Itu fakta. Jawa Timur kemarin itu cukup signifikan menurut saya. Ya, pada waktu kunjungan kerja kemarin ke sana. Sempat saya klarifikasi, persoalannya apa? Ternyata dari daerah yang diminta oleh BKN melengkapi, mencukupi semua persyaratan untuk terbitnya NIP itu juga menjadi persoalan tersendiri Ketua. Jangan-jangan ini ada ruang gelap lagi, kesempatan mencukupi persyaratan terbitnya NIP ini. Mohon maaf, ini ada di daerah, karena dari BKN menurut saya sudah cukup firm itu ya, tapi di daerah ini dari sisi ini, belum lagi dari sisi formasi. Nggak salah kalau Pak Menteri hari ini ada 16 daerah atau berapa daerah yang nggak ngajukan formasi. Itu ada unsur kesengajaan Ketua. Maka saya setuju sanksi ini harus tegas diatur di RPP, itu nanti juga menjadi bagian yang memberikan efek jerah pada daerah. Saya kira itu Ketua. Terima kasih. Dalam rangka ulang tahun perusahaan yang ke-15, Offician Gold Dairy Group mengadakan promosi. Iya. Enggak, jadi maksud saya gini, makasih Pak Amin. Kalau memang kasusnya tidak banyak, ya, kita nggak perlu masukkan itu dalam kesimpulan. Jadi kita konsisten saja dengan kesimpulan kita di awal dan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pan-RB dan BKN. Bahwa kemudian di tengah jalannya ada 1-2 kasus deviasi, ya apa boleh buat gitu. Tapi kalau nanti kita cantumkan itu jadi excuse gitu loh. Makanya saya tanya berapa besar. Dari sekarang ada berapa kasus yang kayak gitu di berapa daerah misal? Ada 10?
Silakan Pak Suharto. Ya, mohon izin Pak Ketua. Kalau sampai penerimaan sampai dengan 2023, karena memang yang mendaftar itu sesuai dengan kualifikasinya, mereka kemudian sampai dengan 2023 belum ditemukan kasus itu. Tapi dari database yang masuk ke kami di dalam database BKN, itu ada jabatan-jabatan seperti pengemudi, kemudian ada pramubakti, atau cleaning service yang juga kemudian dimasukkan oleh teman-teman di instansi. Nah, jumlahnya ini mencapai hampir 20%-an, sekitar 20%-an. 20% dari total? Dari sekitar 1,7 dari sisanya itu. Banyak. Sangat banyak. Itu sebabnya kenapa kemudian kalau kita mengatakan bahwa yang dimasukkan ini adalah seluruhnya, berarti kita secara tidak langsung melegalkan yang namanya pramubakti, pengemudi, dan security itu boleh diangkat menjadi ASN. Artinya formasinya akan dibuka kembali. Padahal selama ini kan sudah ada kebijakan tidak membuka formasi untuk 3 jabatan itu. Itu Pak Ketua. Tambah Pak. Jadi tadi saya sampaikan, karena memang itu sebetulnya menurut SMN-nya kan tidak bolehnya Pak. Kan ada tadi kriterianya, ada 6 kriteria tadi. Nah kalau misalnya ini diangkat, saya khawatirnya instansi yang tertib, yang tahu bahwa itu tidak akan diangkat dan tidak masuk dalam database, ini juga menjadi kasihan Pak. Mereka yang tertib malah tidak diakomodir. Ini yang menjadi permasalahan kita Pak. Ya, yang lebih kasihan lagi, kalau ada formasi hilang 340.000, yang ngantri jutaan lagi di luar nggak masuk gara-gara yang mengusulkannya salah. Kalau 20% kan 340 ribuan itu. Gitu. Nah sementara tadi itu ada 8.000, ada berapa ribu, tempat saya ada 7 orang, ya, yang nggak bisa masuk gara-gara kena kita close, tapi ternyata ada 340.000 yang terbuang formasinya gitu. Ini yang harus kita ini. Banyak loh itu Pak Menteri, 340.000 itu. Jadi bukan soal kasihan sama instansi yang tertib. Kita lebih kasihan sama ibu bapak yang ngantri nggak masuk. Karena sudah di-close 2,3 juta. Padahal ya kita baru tahu nih sekarang. Ada 340.000 yang kemungkinan hilang tak terangkat. Nah, di halaman 25, nih saya nggak tahu nih, di halaman 25 itu ya, di situ jadi proyeksi sisa non ASN yang belum diangkat tuh 1,784588. Ada bintangnya, keterangan. Data proyeksi sisa tenaga non ASN secara realisasi dapat lebih besar. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu